Terkait adanya pemberitaan dari komite yang diduga atas perintah dari Kepala Sekolah SDN 2 Waidadi, dengan meminta sumbangan guna pembuatan WC dan sumur bor, yang mematok Rp50.000, permintaan sumbangan diwajibkan dari murid kelas 1 sampai dengan kelas 6, pihak sekolah SDN 2 Waidadi, komite sekolah dan juga dari wali murid memberikan klarifikasi sebenarnya. Lucy Puspitasari, selaku Wakil Ketua Komite SDN 2 Waidadi sekaligus wali murid mengatakan, saya tidak sengaja mengobrol dengan wali murid membahas fakta yang ada di sekolah perihal kekurangannya air bersih di saat kemarau dan banjir di saat musim hujan. Dengan mempunyai ide bagaimana memajukan SDN 2 Waidadi, karena pada saat memasuki musim hujan, sekolah kami kebanjiran, dan di saat musim kemarau kekurangan air, kami berinisiatif memberikan bantuan sukarela seadanya dengan ikhlas, dan kami tidak mematok sumbangan itu sebesar Rp50.000. Ada juga yang tidak memberikan, ya kami tidak ada paksaan, paparnya di saat ia memberikan keterangan ke awak media, Kamis tanggal 14 September tahun 2023. Dari latar belakang adanya penggalangan dana tersebut, seperti apa ya Bu? Perkenalkan, saya Lucy Puspitasari SPD, diberikan amanah oleh Ibu Kepala Sekolah menjadi wakil komite dan sekaligus saya wali murid yang anak saya duduk di kelas 6B. Jadi dengan tidak sengaja dan melihat fakta yang ada di lapangan bahwasanya untuk sarana dan prasarana sekolah SD Negeri 2 Waidadi ini kurang. Pada waktu saya berbincang langsung dengan para wali murid yang tidak sengaja menjemput anaknya, jadi mempunyai ide, mempunyai saran bagaimana untuk memajukan sekaligus memberikan sarana untuk SD Negeri 2 Waidadi ini, karena kalau pada waktu musim hujan itu terjadi banjir, dan pada saat ini musim kemarau itu tidak ada air. Jadi itulah kendala yang memang faktanya seperti itu, dan saya beserta wali murid yang lain ini mempunyai ide dan inisiatif tadi untuk memberikan sumbangan sukarela untuk memfasilitasi supaya anak-anak kami ini yang sekolah di sini untuk buang air kecil, buang air besar, dan cuci tangan itu tidak ada kendala. Dari isu sumbangan yang dipatok Rp50.000 tersebut, apakah itu inisiatif dari pihak komit? Ya, tentunya pada saat kita mengadakan rapat itu, jadi sumbangan dengan nominal Rp50.000 itu kita musyawarahkan. Jadi dalam berita yang kemarin-kemarin itu tidak benar. Jadi pada waktu wali murid dan tim komite memberikan nominal sebesar Rp50.000 itu pun inisiatif dari rapat dan para wali murid, dan sumbangan itu pun tidak dipaksakan, hanya sifatnya sukarela, karena mereka bingung untuk berapa sih yang akan disumbangkan. Dengan suara terbanyak, jadi hasil keputusan rapat, mereka para wali murid itu menyetujui nominal minimal itu Rp50.000, karena mereka bingung mau menyumbang berapa yang akan mereka berikan. Tetapi sekali lagi, kami dari tim komite dengan hasil rapat tersebut tidak ada yang namanya dipaksakan. Jadi sumbangan itu bersifat sukarela. Di saat rapat sama wali murid, berapa persen yang hadir di rapat? Jadi dari sekian banyak wali murid di SD Negeri 2 Waidadi ini, lebih dari 60% yang mengikuti rapat dan menyetujui adanya sumbangan sukarela ini. Dan dibuktikan secara sah dengan adanya daftar hadir, berita acara, dan notulen rapat. Senada dengan yang sama, Sekretaris Komite Sekolah, Fitra Liana Suri mengatakan,
bahwasanya kami selaku sebagai komite sekolah adalah penyambung lidah wali murid ke pihak sekolah. Mengenai berita yang sudah beredar, mengenai pungli, dan lain sebagainya mengatasnamakan SDN 2 Waidadi itu tidak benar adanya. Sebetulnya adalah salah pemahaman, karena pada dasarnya itu adalah sumbangan sukarela dari para komite dan dari para wali murid ke sekolah yang sudah disepakati bersama. Kita di sini bisa membedakan antara pungutan dan sumbangan sukarela, di situ sudah jelas berbeda artinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal 10 ayat 1, dijelaskan bahwa komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kemudian pada pasal 10 ayat 2 Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk bantuan dan atau sumbangan, bukan pungutan. Jadi sudah jelas, yang dimaksud dengan bantuan pendidikan adalah pemberian berupa uang, barang, jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua, walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. Sumbangan pendidikan adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa oleh peserta didik, orang tua atau walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama masyarakat atau lembaga sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Kemudian pungutan pendidikan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua atau walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan, jelasnya. Dasar hukumnya ini dari mana, Bu? Karena kan pungli ini kan tahunya itu kan dilarang. Nah, apa nih dasarnya dari komite sendiri mengiyakan bahwa adanya pungli? Baik, perkenalan saya dengan Ibu Fitraliana Suri, SHICM, di mana saya di komite ini menjabat sebagai sekretaris dan juga saya wali dari murid kelas 2B. Di sini saya perjelas bahwasanya kami jelaskan dulu fungsi kami selaku komite ya. Nah, kami beracuan kepada Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Fungsi kami sebagai tim komite itu adalah penyambung lidah atau mediator daripada wali murid pada sekolahan di mana tempat murid-murid itu bersekolah. Nah, kemudian untuk mengenai berita yang sudah beredar mengenai pungli dan lainnya itu sebenarnya salah pemahaman, karena pada dasarnya itu adalah sumbangan sukarela dari para komite dan wali murid yang sudah disepakati bersama. Nah, kemudian kalau kita bisa membedakan antara pungutan dengan sumbangan sukarela itu kan jelas berbeda. Kalau yang tidak memahami itu mereka akan beracuan dengan pasal 12 mengenai bagaimana komite dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik atau baik itu wali murid kan begitu. Nah, sementara dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 itu sendiri di dalam pasal 1 ayat 4 itu pungutan itu adalah pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada peserta didik atau wali murid. Nah, secara mengikat dan kemudian ditentukan berapa nominalnya, kemudian masa jangka waktunya. Nah, itu baru yang dinamakan pungutan dan itu bila dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, sementara kami sebagai tim komite, kewenangan kami itu sudah jelas di pasal 10 ayat 2 bahwasanya kami punya wewenang melakukan penggalangan dana, baik itu secara atau sumbangan sukarela, baik itu secara finansial ataupun material ataupun jasa yang diberikan secara sukarela oleh para wali murid, baik itu komite dan juga bantuan yang diberikan oleh para lembaga-lembaga di luar pada sekolah. Nah, itu tapi secara sukarela bukan berarti mengikat. Nah, itu sih perbedaannya seperti itu, bukan seperti yang digembar-gemborkan berita-berita yang sudah beredar. Nah, itu yang kami perjelas di situ. Yang pada intinya
bantuan dari kami pihak sekolah dan para wali murid itu kesepakatan bersama atas dasar kesukarelaan, gotong royong. Kenapa? Karena kami melihat dari sekolahan yang dimana anak kami bersekolah itu sarana prasarananya itu kan masih banyak kekurangan. Kenapa? Karena dari dana BOS itu tidak semuanya prasarana ataupun kegiatan-kegiatan sekolah lainnya itu bisa tercover oleh dana BOS. Nah, maka disinilah fungsi kami sebagai tim komite bermusyawarah bersama para wali murid, bergotong royong untuk melakukan penggalangan dana secara sukarela. Nah, seperti itu. Nah, itu sih sekedar penjelasan dari pihak kami sebagai komite. Terima kasih. Sedangkan itu, Ibu Samina selaku wali murid dari kelas 6 SDN 2 Widadi menjelaskan bahwa berita pungli itu tidak benar. Yang benar adalah sumbangan sukarela dengan ikhlas tanpa paksaan. Karena anak kami sekolah di sini, jadi wajar saja kami memberikan sedekah untuk menunjang fasilitas sekolah ini, katanya. Sementara itu, Ibu Handayani selaku wali murid kelas 4 menerangkan pula perihal pungutan sumbangan minimal 50.000 itu tidak benar, karena di saat kami wali murid rapat dengan komite sekolah, kami para wali murid yang hadir kebingungan untuk menentukan nominal yang akan disumbangkan. Oleh sebab itu tercetuslah dari wali murid dengan seikhlasnya memberikan sumbangan sukarela sebesar 50.000, jadi untuk isu berita yang beredar perihal yang dipatok itu tidak benar, ungkapnya. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumina, anak saya kelas 6. Saya sebagai wali murid dari anak saya. Nama saya Lestari Handayani, wali murid dari kelas 4C. Dengan pemberitaan yang berseliweran bahwasannya SDN Negeri 2 Widadi ini adanya pungli. Di sini Ibu sebagai wali murid bagaimana? Itu tidak benar, karena kami sebagai wali murid kemarin bersepakat itu untuk menggalang dana itu iuran secara sukarela, dan itu kami ingin bersedekah lah karena sekolah ini memang membutuhkan semua itu. Yang ada kekurangan mungkin ya ada banjir di sekolahan, terus sekarang kemarau nggak ada air, anak saya pun bawa botol untuk sekolahan karena itu mungkin untuk cuci tangan, dia mau makan atau untuk sebagainya. Jadi kami sangat setuju sekali dengan penggalangan dana ini. Apakah benar Bu, wali murid dibebankan dari pihak sekolah untuk iuran minimal 50.000? Oh, itu nggak benar. Itu ini apa? Sukarela. Itu dari inisiatif 50.000 itu inisiatif dari wali murid, tidak dipaksakan. Jadi itu inisiatif ini wali murid loh. Pada bingung, berapa ya nyumbangnya, kayak mana kalau 50, ya setuju gitu mereka. Itu pun sifatnya tidak dipaksakan, sukarela. Ditutup oleh Kepala Sekolah SDN 2 Widadi, Ibu Sumiati menjelaskan, dengan adanya berita simpang siur terkait pungli yang ada di SDN 2 Widadi, melihat dan membaca Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal 10 ayat 1, yang dimana dijelaskan fungsi dari komite sekolah adalah memberikan dukungan, sarana dan prasarana sekolah dan pengawasan pendidikan. Dalam hal ini komite bermusyawarah dengan wali murid yang lain, tentang terjadinya banjir di saat musim hujan, dan kekeringan air di musim kemarau. Mengingat ini adalah soal urgen dan perlu mufakat bersama komite sekolah dan wali murid, dengan dibuktikan daftar hadir peserta rapat komite, notulen rapat, hingga berita acara, serta surat pernyataan kesepakatan hasil rapat, yang sifatnya adalah sukarela dan tanpa paksaan, artinya hanya ingin bersedekah menyumbangkan sedikit rezekinya untuk sekolah, yang dimana anak-anak mereka menimba ilmu di sini. Saya pikir itu hal yang positif. Guna memajukan stakeholder sekolah di sini, jadi jika sudah disepakati bersama saya tidak bisa melarang, karena dasar hukumnya ada. Saya berharap ke depannya dengan adanya kerjasama yang baik, dengan komite dan wali murid, saya berharap sekolah ini menjadi lebih maju, bahkan bisa menjadi sekolah penggerak yang berprestasi yang ada di kota Bandar Lampung, pungkasnya. Baik Bu, Ibu di sini sebagai kepala sekolah SDN 2 Widadi ya. Dengan adanya pemberitaan terkait SDN 2 Widadi terkait pungli itu, tanggapan Ibu seperti apa itu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun
Saya Ibu Sumiati SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Waidadi, Sukarame, Bandar Lampung, akan konfirmasi dan klarifikasi berita yang beredar tentang simpang siur adanya pungli di SD 2 Waidadi. Bila kita melihat dan membaca Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal 10 ayat 1 yang mana dijelaskan bahwa fungsi komite sekolah adalah memberikan dukungan berupa tenaga, sarana dan prasarana sekolah serta memberikan pengawasan pendidikan. Dalam hal ini komite bermusyawarah dengan wali murid yang lain, ya, bermusyawarah tentang apa? Terjadinya banjir di SD ini saat musim hujan. Kemudian saat musim kemarau, SD ini kering, tidak ada air. Mengingat hal ini dianggapnya urgent dan perlu musyawarah untuk mufakat, mereka mengadakan rapat bersama dengan komite dan wali murid yang lainnya. Dengan dibuktikan oleh daftar hadir, ya, peserta rapat komite. Kemudian ada notulen rapat, berita acara, ya, serta adanya surat pernyataan kesepakatan hasil rapat yang sifatnya adalah sumbangan itu bersifat sukarela, tidak dipaksa dan tidak ada pihak manapun yang memaksa. Ya, artinya mereka hanya ingin bersedekah, menyumbangkan sedikit rezeki mereka untuk kepentingan sekolah, yang mana anak-anak mereka belajar di sini, menimba ilmu di sini. Ya, saya pikir itu hal yang positif. Ya, itu hal yang positif untuk kemajuan stakeholder sekolah yang ada di sekolah ini, untuk kemajuan SD ini. Ya, artinya kalau memang sudah dimusyawarahkan untuk mufakat dan untuk kebaikan sekolah itu sendiri, ya, saya tidak bisa melarang karena dasar hukumnya juga jelas ada. Baik Bu, dengan jadi nggak benar ya Bu ya ada pemberitaan yang berseliweran terkait SD Negeri 2 Waidadi ini ada pungli gitu. Itu tidak benar sama sekali karena saya dan tim komite itu sudah ada kerjasama dan komite juga sudah ada rapat kesepakatan bergotong royong, ya, tidak dipaksa, ya, itu sifatnya beda dengan pungli. Ibu, terakhir Ibu, harapan Ibu selaku kepala sekolah SDN 2 Waidadi, nah, seperti apa nih Bu harapan ke depan? Harapan saya yang pertama, dengan adanya kerjasama yang baik stakeholder sekolah ini, yang mana harus bekerja sama dengan komite dan wali murid yang lain, berharapnya sekolah ini akan lebih maju. Cita-cita saya insya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi, sekolah ini akan saya bawa menjadi sekolah penggerak, menggerakkan, ya, pendidikan yang ada di kota Bandar Lampung khususnya, biar tidak ketinggalan dengan kabupaten yang lain. Itu saja. Baik Bu, terima kasih buat konfirmasi. Sama-sama. Doktor Hukum TV melaporkan.